Selamat sore adik-adik. Hari ini kita akan bahas soal-soal latihan mengenai operasi matriks, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan transpos matriks. Simak videonya bagus-bagus. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan sama Bang Erik. Oke? Soal nomor 1 ini merupakan tentang penjumlahan dua buah matriks. Nah, ingat syarat dua matriks bisa dijumlahkan itu adalah ordonya harus sama. Kalau kita perhatikan ini ordonya 2 kali 2, ini pun 2 kali 2, berarti bisa dijumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya ya tinggal kita jumlahkan anggota-anggota matriks yang posisinya sama. Nah, ini dengan ini kita jumlah. Kemudian negatif 1 dengan 1, kemudian 3 dengan 2, dan yang terakhir 0 dengan negatif 3. Nah, bila kita jumlah, maka dihasilkanlah matriks, coba 2 ditambah negatif 3, hasilnya negatif 1. Negatif 1 ditambah 1, hasilnya 0. 3 ditambah 2, hasilnya 5. Dan yang terakhir 0 ditambah negatif 3, hasilnya adalah negatif 3. Inilah jawabannya. Nomor 2. Diketahui matriks A, B, dan C, maka berapakah nilai K kalau diketahui A tambah B sama dengan C transpos? Nah, ini namanya C transpos. Nah, sekarang mari kita tambahkan A dengan B. Langsung kita buat di sini, tambahkan yang sama posisinya, berarti 7 ditambah dengan negatif 2. Bisa ya? 7 ditambah negatif 2, hasilnya 5. Berikutnya 1 ditambah dengan negatif 8, hasilnya negatif 7. Terus negatif 1 ditambah dengan 2K tambah 1. Tambahkanlah yang bisa ditambahkan, yaitu negatif 1 itu dengan tambah satunya ini bisa ditambahkan, hasilnya 0. Berarti tinggal hanya yang 2K-nya. Sehingga di sini kita buat 2K. Yang terakhir negatif 2 ditambah 5 itu hasilnya 3. Nah, inilah hasil dari A tambah B. Sama dengan C transpos. Lihat C transpos. Ini adalah C-nya. Berarti kalau ini kita transposkan, maka 52 yang nulisnya ke samping, sekarang kita buat menjadi ke bawah. Kemudian minus 7 dengan 3, kita tulis juga ke bawah. Inilah C transpos itu. Nah, sekarang kita ditanya nilai K-nya berapa. Tinggal lihat kesamaan matriks lah ini namanya. Lihat yang sama posisinya, yaitu 2K dengan 2. Nah, tinggal kita angkat keluar, didapatlah 2K sama dengan 2. Nah, kalau begitu sama-sama bagi 2, ruas kiri dan ruas kanan, kita dapatlah nilai K sama dengan 1. Selanjutnya nomor 3 ini yang ditanyakan adalah berapa nilai X. Nah, coba perhatikan, X-nya ada di sini. Nah, jadi kalau kita ikuti kesamaan matriks, maka X log Y itulah yang sama dengan 4 log Z. Berarti untuk menemukan berapa X-nya, kita harus tahu dulu Y-nya berapa dan juga Z-nya berapa, karena kita membutuhkannya di sini. Maka coba kita cek yang mana yang kita cari terlebih dahulu, Z-nya kah atau Y-nya, mana yang bisa lah, kan begitu. Ternyata kalau kita perhatikan, nah 2 log Z itu sama dengan 2, ya kan, yang sama posisinya. Nah, itu bisa menghasilkan nilai Z. Caranya bagaimana? Yaitu lihat 2 log Z sama dengan 2. Oke. Nah, mengerjakan ini deh, coba ingat-ingat dulu salah satu sifat yang terdapat di logaritma. Nah, coba ingat ini. Kalau A logaritma B sama dengan C, nah ini bisa kita rombak menjadi bentuk B sama dengan A pangkat C. Nah, ingat ini ya. Ini salah satu sifat yang terdapat di logaritma. Oke, berarti di soal ini Z sama dengan 2 pangkat 2. Cocokkan dengan ini ya. B sama dengan A pangkat C. Berarti Z sama dengan 2 pangkat 2. Nah, dapatlah Z sama dengan 4. Oke. Nah, sekarang perhatikan lagi Y-nya. Nah, inilah dia. 3 log Y sama dengan setengah. Coba
kita buat dulu ya. 3 log Y sama dengan setengah. Dengan cara yang sama, berarti Y sama dengan 3 pangkat setengah. Nah, 3 pangkat setengah itu berapa? Nah, itu nanti sama dengan akar 3, begitu ya. Nah, tapi kita biarkan saja dulu. Kalaupun nanti perlu dirombak, nanti saja. Nah, sekarang kita lihatlah kembali yang ada X-nya, yaitu X log Y sama dengan 4 log Z. Gitu, iya kan? Ini ya, X log Y sama dengan 4 log Z. Nah, berarti masukkan nilai Z, Y dan Z yang sudah kita dapatkan tadi. Didapatlah X log Y. Y-nya adalah 3 pangkat setengah sama dengan 4 log Z. Sementara Z-nya 4. Nah, sehingga didapatlah X log 3 pangkat setengah itu sama dengan 4 log 4 berapa? Iya, hasilnya adalah 1. Itu salah satu sifat di logaritma juga. Kalau di sini A, logaritma A, nah sama angkanya, maka ini jawabannya langsung aja sama dengan 1. Oke, nah sekarang kalau yang ini ya, inilah ibarat A log B sama dengan C seperti sifat yang ini. Berarti B sama dengan A pangkat C, maka di sini kita buat 3 pangkat setengah sama dengan X pangkat 1. 3 pangkat setengah jadi sama dengan apa? Sama dengan akar 3. X pangkat 1 sama dengan berapa? Yaitu sama dengan X. Berarti X-nya sama dengan akar 3. Nomor 4 ini yang ditanya adalah nilai dari A tambah B. Nah, sekarang coba kita kurangkan dulu matriks yang 2 ini. Nah, berarti kita dapatlah di sini ya A. Oke ya, yang ini kita kurangkan dengan yang ini ya matriksnya ya. Berarti kalau 6 ditambah A dikurangi dengan 4, hasilnya menjadi 2 tambah A. Negatif 2 dikurangi negatif 10 berarti menjadi tambah 10, hasilnya 8. Negatif 1 dikurangi 10 hasilnya negatif 11. 2A tambah B dikurangi 12 itu tidak bisa dikerjakan. Tulis lagi 2A tambah B kurang 12. Begitu kan? Hasilnya katanya sama dengan 8 kurang A, 8 min 11, 2. Nah, sekarang coba perhatikan mana yang pertama kita kerjakan. Nah, ternyata setelah kita lihat, nah coba kita angkat dulu 2 tambah A sama dengan 8 kurang A. Oke, 2 tambah A sama dengan 8 kurang A. Coba negatif A-nya kita pindah ke ruas kiri. Berarti menjadi tambah A di sini, sehingga di sininya menjadi 2A. Si 2 ini pindah kemari jadi kurang 2, berarti di sini jawabannya 6. Kalau begitu A-nya sama dengan 3. Begitu ya. Nah, sekarang coba angkat yang satu lagi. Ya, kita angkat yang satu lagi, yaitu 2A ditambah B kurang 12 itu sama dengan 2. Ya, yang ini dengan yang ini ya. Pindahkan negatif 12 ke kanan, ya berarti di sini menjadi 14 dan gantikan A-nya menjadi 3, maka di sini 2 kali 3 hasilnya 6 ditambah B. Ini sudah bisa diprediksi bahwa B-nya pasti 8. Nah, ditanya A tambah B gitu. A tambah B berarti jawabannya 11. Kemudian nomor 5 ditanya matriks ini dikurang matriks ini ditambah matriks ini hasilnya berapa? Oke, ini cukup gampang ya. Langsung kita kerjakan sekaligus tiga-tiganya. Negatif 3 dikurang negatif 3 hasilnya 0 ya. Lalu ditambah lagi dengan 1, berarti hasilnya menjadi 1 aja. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Satunya ditambahkan dengan negatif 5, berarti hasilnya negatif 4. Kemudian 2 dikurangi dengan 2 hasilnya 0. 0-nya ditambahkan dengan 2 lagi, hasilnya 2. Berikutnya 0 dikurangi 0, 0 ditambah 3, 3. Nah, yang terakhir 1 dikurangi 0 hasilnya 1 ditambah dengan negatif 6, berarti 1 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 5. Kemudian yang terakhirnya 4 dikurang 5 hasilnya negatif 1.
negatif 1 ditambah 0 tetap negatif 1. Inilah jawabannya. 1 negatif 4, 2, 3, negatif 5, negatif 1. Untuk nomor 6, ditanya matriks ini ditambah matriks ini berapa hasilnya gitu. Matriks apa hasilnya gitu. Cek dulu sama nggak ukurannya. Jangan asal tambah aja. Oke, ini ternyata ukurannya berapa kali berapa ini? Ordonya maksudnya. Ada sebanyak 3 baris dikali dengan ada sebanyak 2 kolom. Sementara yang ini ordonya ada sebanyak 2 baris, yaitu 1, 2 dikali dengan banyak kolom 1, 2, 3. Tidak sama. Kalau ordonya tidak sama, maka kedua matriks ini tidak dapat dijumlahkan atau disebut dengan bahasa tidak terdefinisi. Nah, jadi tidak bisa ditambahkan. Kok bisa? Kalau ordonya tidak sama, maka matriksnya tidak bisa ditambah. Karena coba lihat dulu, cara menambahkan berarti menambahkan anggota matriks yang posisinya sama. Coba kita lakukan dulu seperti itu. Negatif 3 ditambah dengan 1, oke bisa ya. Kemudian 5 ditambah dengan negatif 2, oke. Terus 3 ini pasangannya yang mana? Di sini nggak ada lagi pasangan yang 3 ini, berarti nggak bisa dikerjakan dong. Nah, itulah alasannya kenapa dua matriks yang ordonya tidak sama tidak bisa ditambah ataupun dikurangi, karena akan terdapat nanti anggota yang tidak punya pasangan untuk ditambahkan ataupun untuk dikurangkan. Sampai sini paham ya? Di soal nomor 7 ini kita diminta mengurangkan kedua matriks ini. Nah, ini jelas bisa dikurangkan. Ini ordonya berapa kali berapa coba? Iya, bagus. Barisnya ada 2, 1, 2, kolomnya ada 3, yaitu 1, 2, 3. Berarti ditulis ordonya 2 kali 3. Nah, ini juga ordonya sama, 2 kali 3. Oh, berarti bisa dikurang. Nah, hasilnya berapa? Namanya mengurangkan matriks berarti sama dengan menjumlahkan matriks, yaitu tambahkan ataupun kurangkan yang posisinya sama. Nah, berarti di sini 6 dikurangi dengan 4. Hasilnya 2. 2 dikurangi negatif 1. Oh, berarti menjadi tambah 1. Hasilnya 3. Negatif 3 dikurangi 2. Makin besar negatifnya, yaitu negatif 5. 0 dikurangi negatif 5, berarti jadi tambah 5. Hasilnya 5. Negatif 4 dikurangi 1. Makin banyak lagi negatifnya, hasilnya negatif 5. 5 dikurang negatif 2, berarti jadi tambah 2. 5 tambah 2 berarti itu 7. Udah selesai. Nomor 8 ini juga kita diminta mengurangkan matriks. Nah, perhatikan, kalau langsung kita kurangkan matriks yang ini dengan yang ini, itu tidak bisa. Ya, karena ordonya tidak sama, begitu ya. Tapi hati-hati, ini ada T di atas. Nah, ada T di atasnya, yang artinya transpos. Berarti kita transposkan dulu ini sebelum kita kurangkan dengan yang ini, iya kan? Nah, mentransposkan tadi gimana deh? Masih ingat kan? Yaitu yang bisa ke samping jadi ke bawah. 4 negatif 1 sama 0 yang mendatar ini kita buat jadi ke bawah. 4 negatif 1, 0. 2, 1, 3 kita tulis ke bawah. 2, 1, 3. Nah, inilah hasil transposnya. Akan kita kurangi dengan 2, 1 negatif 6, 3, 0 negatif 5. Ini bisa nggak dikurangi? Bisa dong, ini kan ordonya sama. Oke, berarti tinggal kita kurangkan yang posisinya sama. Berarti 4 dikurang 2, hasilnya 2. 2 dikurang 1, hasilnya 1. Negatif 1 dikurang negatif 6, berarti menjadi tambah 6, hasilnya 5. 1 dikurang 3, hasilnya negatif 2. 0 dikurang 0, hasilnya 0. 3 dikurang negatif 5, berarti menjadi 3 tambah 5, hasilnya 8. Udah selesai. Oke, ini nomor 9. Diketahui matriks A, B, dan C, maka B kurang A sama dengan C transpos berapakah nilai B akar A? Ya, B kali akar A. Nah, sekarang langsung aja. B kurang A berapa sih hasilnya? Ayo kita kurangin. B kurang A, hati-hati ya, bukan A kurang B. Nah, ini dari B nya kurangkan ke si A. Oke, langsung ya. Coba B kurang A, berarti si ini A tambah B dikurangi dengan si 2 ini.
itu kan nggak bisa dikurang, maka tulis aja A tambah B kurang 2. Terus 2 dikurangi negatif 1, berarti menjadi 2 tambah 1, hasilnya 3. 3 dikurangi 1, hasilnya 2. B dikurangi 4, itu pun nggak bisa dikurang, tulis lagi B kurang 4. Nah ini sama dengan C transpose katanya. Ayo C transpose. Oke, mari kita transposkan C nya. Berarti 72 yang ke samping kita buat jadi ke bawah, 31 yang ke samping juga kita buat jadi ke bawah. Nah ini tinggal kita proses bagaimana caranya mendapatkan nilai A sama B nya dulu. Ternyata B kurang 4 ini itu ambil nilainya sama dengan si 1 ini. Oke, angkat keluar. B kurang 4 sama dengan 1, begitu tadi kan? Jadi kalau negatif 4 kita geser ke ruas kanan, berarti menjadi tambah 4. Didapatlah B sama dengan 5. Oke, sekarang giliran A. A tambah B kurang 2 itu sama dengan yang mana? Bagus, sama dengan yang 7 ini. Iya, ini berarti kalau negatif 2 kita geser ke kanan, ini jadi tambah 2, hasilnya 9. Terus B nya kan diketahui nih, 5. Berarti kita buat A tambah 5 lah di sini. Oke, prediksinya adalah A sama dengan 4. Benar nggak? Iya, betul. Nah, kalau begitu yang ditanya adalah berapakah hasil dari A dikali akar B? Udah gampang ya. A nya tadi 4 dikali akar B. B nya 5. Berarti akar 5 dong. Ini kan nggak bisa diakarin. Berarti biarin aja. Hasilnya menjadi 4 akar 5. Selesai. Nomor 10, matriks ini dikurang matriks ini dikurang matriks ini hasilnya 0. Ah, ini 0 maksudnya apa ini? Maksudnya adalah matriks yang anggotanya semua angka 0. Disebutlah itu dengan matriks 0. Iya. Jadi matriks yang semua anggotanya bernilai 0, mau berukuran berapa kali berapapun urdunya, terserah. Yang penting setiap semua anggotanya adalah 0, disebutlah itu namanya matriks 0. Jadi ini kalau dituliskan 0, itu berarti matriks 0. Nah, sekarang coba kita kurangkan dulu mereka bertiga. Langsung ya, sekali ngurangin ya. Hasilnya berapa? Coba. A dikurang 2D. Nah, coba tulis dulu. A dikurang 2D. Dikurang negatif 1, berarti menjadi tambah 1. Oke. Kemudian, B dikurang C dikurang 1. Nah, tetaplah B kurang C kurang 1. Berikutnya 2C kurang B kurang 1. Tetaplah hasilnya 2C kurang B kurang 1. Yang terakhir D kurang 2A dikurang negatif 1. Ditulislah D kurang 2A kurang negatif 1 berarti menjadi tambah 1. Nah ini hasilnya adalah matriks 0. Langsung aja kita ubah matriks 0 nya, yaitu 0, 0, 0, 0. Loh, kenapa kita pastikan ordonya 2 kali 2 seperti ini? Ya, kita sesuaikan dong dengan ordo yang di sebelah kirinya. Ini kan 2 kali 2 nih. 2 baris yaitu 1, 2, dan 2 kolom yaitu 1, 2. Berarti 2 kali 2. Maka matriks 0 yang kita pakai juga mesti berordo 2 kali 2. Begitu ya. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai A, B, C, D supaya nanti kita jumlahkan. Karena yang ditanya adalah A tambah B tambah C tambah D. Nah, sekarang mari kita angkat yang mana lah yang kita ambil supaya nanti bisa dapat A, B, C, D. Nah, pertama coba perhatikan dulu yang ada A dan D nya. Oh ini sama yang ini. Coba ya angkat ya. A kurang 2D tambah 1 itu sama dengan 0 yang ini pasangannya. Nah, satu lagi D kurang 2A. Nah ini coba kita bagusin dulu. Kita tulislah dulu yang ada A nya terlebih dahulu. Berarti saya buat menjadi minus 2A tambah D. Itu sama ya. Ya, minus 2A tambah D tambah 1 sama dengan 0. Oke, nah tentunya kita mainkan eliminasi. Coba kita eliminasi dulu nilai tambah 1 ya. Kita eliminasi dulu nilainya si D, boleh. Kita samakanlah D nya. Ini kali 1 supaya jangan berubah, ini kali 2. Nah, kalau begitu hasilnya berapa nih? Nah, berarti ini A kurang 2D tambah 1, tetap dia ya, karena kali 1. Ini dikali 2, berarti ini menjadi negatif 4A
tambah 2D tambah 2 sama dengan 0. Oke, yang ini kurang 2D, yang ini tambah 2D, berarti supaya mereka menjadi 0 habis, ini mesti kita tambah dong, gitu ya. Oke, habislah ini. Nih. Jadi kalau ini ditambahin, hasilnya berapa nih? Si A-nya. Bagus, negatif 3A. Kalau ini ditambahin, hasilnya positif 3 sama dengan 0. Nah, coba pindahkan tambah 3-nya ke kanan. Berarti negatif 3A sama dengan negatif 3. Kalau begitu dapatlah A sama dengan 1. Oke, mantap. Nah, setelah dapat A-nya, coba tukarin ke salah satu persamaan di antara yang dua ini supaya dapat D. Coba lisan aja kita buat ya, nggak usah kita tulis-tulis lagi. D sama dengan, coba gantikan A-nya 1 kemari. Minus 2 kali 1, hasilnya minus 2. Minus 2 ditambah dengan 1 ini, hasilnya minus 1. Minus 1-nya kita geser ke ruas kanan menjadi 0 tambah 1. Oh, berarti D sama dengan 1 juga. Itulah dia nilai A dan D. Sekarang giliran B dan C. Nah, coba kita angkat dulu B sama C keluar, ya. Yang ada B sama C-nya, B kurang C kurang 1 sama dengan 0 yang ini. Gitu ya. Ya, B kurang C kurang 1 sama dengan 0. Nah, satu lagi, yang ini 2C kurang B kurang 1 sama dengan 0 yang ini. Nah, ini coba kita susun dulu biar bagus. Yang ada B-nya kita taruh duluan, berarti negatif B tambah 2C kurang 1 ya, sama dengan 0. Nah, si B-nya kebetulan sudah sama-sama berangka 1 di sampingnya. Jadi nggak perlu lagi dikalikan gitu ya, seperti yang ini tadi, nggak perlu. Nah, berhubung karena 1 negatif 1 positif, berarti supaya mereka 0 ini mesti ditambah gitu. Nah, jadi kalau ditambahkan ini mati. Minus C ditambah 2C hasilnya C. Minus 1 tambah minus 1 hasilnya minus 2. 0 tambah 0, ya itu kan 0. Kalau kita geser negatif 2-nya ke kanan, didapatlah C sama dengan 2. Oke. Sekarang gantikan C-nya 2 ke salah satu persamaan ini biar dapat nilai B-nya. Coba ke persamaan 1 aja nih. C-nya 2, ini 2. Berarti ini B kurang 2 kurang 1. Berarti ini kurang 3. Kurang 3-nya pindahkan ke ruas kanan menjadi tambah 3. Berarti 0 tambah 3 hasilnya 3. Berarti B-nya sama dengan 3. Oke. Yang ditanya A tambah B tambah C tambah D. Nah, tinggal kita tambahin. A-nya 1, B-nya 3, C-nya 2, D-nya 1. Berapa itu kalau tambahin? Bagus. 7. Oke, nomor 11. Ya. Sin kuadrat theta 0 cos kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta negatif 1 sin kuadrat theta. Udah, nah ini langsung aja kita tambah. Yuk. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta berapa? Nggak tahu bang. Bagus, tulis dulu. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Lalu 0 tambah negatif 1. Berarti negatif 1 dong. Berikutnya 0 tambah negatif 1 lagi. Berarti negatif 1 juga. Dan yang ini cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Tulis dulu. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Inilah hasil jumlahnya. Nah, lalu berapa hasilnya ini bang? Gitu ya. Oke adik-adik, ini kita ingatkan lagi pelajaran di kelas 10 tentang trigonometri. Ada satu sifat dalam trigonometri, yaitu ya ini ingat bahwa sin kuadrat berapapun di sini terserah, ditambah cos kuadrat berapapun di sini terserah juga. Nah gini, dengan catatan ini harus sama ya, ini isinya ini sama. Kalau di soal kita ini si theta lah, itu theta yang ini ya, sin kuadrat theta cos kuadrat theta ditambah gitu. Hasilnya berapa? Nah itu tidak perlu dihitung, langsung aja ingat bahwa jawabannya selalu 1. Nah ini dikenal namanya sebagai identitas trigonometri. Iya, waktu kelas 10 kan adik-adik ini kan pakar-pakarnya trigonometri. Nah jadi udah ingat lagi itu kan.
Ya, berarti sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta hasilnya 1. Ini pun 1, sama itu, iya kan? Nah, sehingga hasilnya sama dengan 1. Ini min 1 tadi ya. Ini pun min 1 dan ini juga 1. Udah, selesai. Nomor 12, sekan kuadrat theta, sin kuadrat theta, cos kuadrat theta, kosekan kuadrat theta ditambah dengan min 1 cos kuadrat theta sin kuadrat theta min 1 berapa? Oke, yuk kita tambahin dulu. Sekan kuadrat theta dikurang 1. Oke, tulis dulu. Sekan kuadrat theta. Ini saya tulis sek sama itu ya, sekan ataupun sek aja. Bukan sek yang satu lagi ya. Nah, ini sekan maksudnya. Dikurang 1. Itu. Kemudian sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta. Tulis sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Next, cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Oke, dan yang terakhir kosekan atau kosek gitu ya, sama itu ya. Kuadrat theta kurang 1. Nah, ini dia hasilnya. Berapa ini hasil akhirnya gitu ya. Oke, kembali lagi ke kelas 10. Adik-adik juga ingat beberapa sifat dalam trigonometri ya, lebih tepatnya sih identitas. Nah, identitas yang pertama tadi abang tulis ulang ya. Sin kuadrat theta. Oke, theta aja saya buat ya. Tadi kan saya buat titik-titik, sama lah itu ya. Di sini abang buat langsung aja theta. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu hasilnya sama dengan 1. Begitu tadi kan? Nah, itu identitas yang pertama. Ada beberapa sih identitas ini ya. Ini salah satunya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua kosekan kuadrat theta dikurangi 1 itu hasilnya sama aja dengan kotangen kuadrat theta. Itu. Sifat yang ketiga yaitu sekan kuadrat theta dikurangi 1 itu sama aja dengan tangen kuadrat theta. Oke, ingat ya. Ingat itu ya dek ya, kelas 10. Nanti buka lagi catatan supaya lebih ingat lagi. Nah, kalau begitu dapat dong hasil akhir kita, yaitu coba sekan kuadrat theta kurang 1. Ya, berarti cobanya tangen kuadrat theta. Nah, abang tulis di sini tangen kuadrat theta. Terus yang ini sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta. Oh, ini kan 1 bang, gitu. Yang ini cos kuadrat tambah sin kuadrat sama juga. Ini bang 1, begitu kan? Dan yang terakhir kosekan kuadrat theta kurang 1. Nah, ini kosekan kuadrat theta kurang 1. Ternyata jawabannya adalah kotangen kuadrat theta. Selesai. Nomor 13. Nah, matriks ini dikurangi dengan matriks yang ini, berapa hasilnya? Oke, ini dicampur dengan logaritma. Nah, coba kita kurangi aja langsung. 2 log 8 dikurangi dengan 2 log 4. Begitu kan? Kemudian di sininya 1 kurang 1, 0. Nah, di sininya 0 kurang 0. Ini ya 0 kurang 0, hasilnya 0. Kemudian yang terakhir 5 log 10 kurang 5 log 2. Oke, tulis dulu 5 log 10 kurang 5 log 2. Ini dia. Nah, kemudian setelah itu ingat di logaritma ada sifat begini. Kalau di sini A logaritma X dikurangi dengan A logaritma Y, itu jawabannya bisa disatukan menjadi ya A logaritma X per Y. Oke. Kalau pengurangan berarti X dan Y-nya diperkan. Yang kedua, ini sifat yang sudah abang tuliskan di awal tadi, yaitu A log A. Artinya kalau sama basisnya dengan numerusnya, ini namanya basis, ini namanya numerus. Kalau sama, itu tidak usah dihitung, jawabannya pasti 1. Nah, itu sifatnya, atau di definisi lah itu namanya ya. Nah, nomor 1 ini namanya sifat, nomor 2 ini namanya definisi, sudah ketetapan. Oke, berarti ini sama dengan, coba lihat, 2 log 8 dikurang 2 log 4. Oh, berarti ini sama dengan 2 log 8 per 4. 8 per 4 kan 2 nih. Berarti hasilnya 2 log 2 dong. 2 log 2 berapa? 1. Berdasarkan sifat yang ini. Oke, berarti di sininya 1. Ini tadi 0, ini pun 0. Nah, ini berapa?
5 log 10 kurang 5 log 2. Oh, berarti menjadi 5 log 10 per 2. Berarti menjadi 5 log 5. 5 log 5 berapa? 1 juga. Inilah hasilnya 1001. Selesai. Nomor 14, A ditambah matriks 1001 sama dengan matriks 0220 ditambah B. Nah, di pertanyaan ini, di soal nomor 14 ini, yang ditanyakan adalah berapakah hasil dari min A tambah B-nya. Ini ya, min A tambah B. Oke, ternyata dengan memindahkan si A-nya ke ruas kanan, langsung dapatlah hasilnya min A tambah B, iya kan? Coba gini, si A kita pindah ke sebelah sini ya, ke ruas kanan ini, hasilnya menjadi min A tambah B yang ini ya, tambah B. Di ruas kiri jadi siapa? Yaitu tulis dulu yang tadinya ada 1001 yang ini. Oke. Lalu matriks yang ini 0220 pindahkan ke ruas kiri menjadi kurang. Nah, kurang yaitu 0220. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Kalau kita kurangkan ini berarti 1 kurang 0. 1. 0 kurang 2. Negatif 2. 0 kurang 2. Negatif 2. 1 kurang 0. 1. Sama dengan di sini negatif A tambah B. Nah, udah itu yang ditanya. Min A tambah B berapa? Berarti hasilnya 1 min 2 min 2 1. Selesai. Nomor 15. Diketahui matriks A, B, dan C, maka ditanyakan berapalah hasil dari A kurang B ditransposkan ditambah dengan C transpos. Nah, di sini coba kita cari dulu A kurang B-nya berapa. Nanti aja kita transposkan ya. Nah, oke, terus yuk. A kurang B, yuk. Ini A-nya, ini B-nya, kurangkan yang sama posisinya. Berarti 1 dikurang negatif 4. Berapa tuh? Bagus, 5. Oke, buat 5. 2 dikurang 3. Negatif 1 bang. Bagus, negatif 1. Oke, semangat ya adik-adik ya. Berikutnya 3 dikurangi 4. Negatif 1. Iya, bagus. Nah, yang terakhir 4 dikurangi dengan negatif 1. Berapa itu? Menjadi 4 tambah 1 kan? Berarti 5. Iya, bagus Rahel, 5 katanya. Bagus, 5. Itu dia. Nah, transpos tambah C transpos. Nah, kita tulis dulu lah C-nya. Nanti aja serentak kita ubah jadi transpos ya. Nah, C-nya katanya 2, negatif 6, negatif 5, 3, transpos. Oke, sekarang mari kita transposkan. Berarti di sini 5 min 1 yang ke samping kita buat menjadi ke bawah. Min 1 5 kita buat jadi ke bawah, yaitu min 1 5. Begitu ya. Ditambah dengan ini pun ditransposkan 2 min 6 yang ke samping ya, yang tulisnya ke samping kita buat menjadi ke bawah. Begitu juga min 5 3 kita tulis jadi ke bawah. Oke, inilah hasil transpos mereka masing-masing. Nah, yang terakhir tinggal kita tambahkan. Nah, yuk, 5 tambah 2 7. Min 1 ditambah min 5. Bagus, min 6. Min 1 tambah min 6. Berapa? Iya, iya. Trinita, Trinandita bilang minus 7 bang. Ya bagus, minus 7. Jessica berapa? 5 tambah 3 berapa? Bagus, 8. Udah selesai.